Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang dinamika kelompok. Jadi dinamika kelompok atau dengan istilah lain juga disebut dengan group dynamic, ini muncul pertama kali di Jerman menjelang tahun 1940-an. Jadi diilhami oleh teori kekuatan medan yang terjadi di dalam sebuah kelompok akibat dari proses interaksi antara anggota kelompok. Salah satu tokohnya adalah Kurt Lewin. Jadi mereka melihat sebuah kelompok sebagai satu kesatuan yang utuh, bukan sebagai kumpulan individu-individu yang terpisah satu sama lain. Kesatuan ini muncul sebagai resultan dari adanya gaya tarik-menarik yang kuat di antara unsur-unsur di dalamnya. Nah, unsur-unsur itu apa ya? Ada. Jadi unsur-unsur itu adalah manusia yang ada di dalam sebuah organisasi yang masing-masing bertindak sebagai ego dengan gaya-gaya tertentu. Sehingga akan terjadilah tarik-menarik yang akhirnya akan menghasilkan resultan gaya yang kemudian menjadi kekuatan kelompok. Nah, untuk itu kita coba diskusikan pertama tentang definisi atau batasan. Jadi dinamika itu adalah kekuatan atau gerak yang timbul sendiri, kemudian untuk kelompok adalah sekumpulan individu yang saling berinteraksi. Jadi dengan kata lain bahwa individu kelompok itu adalah kumpulan dua orang atau lebih dari individu-individu untuk suatu kelompok. Sedangkan dinamika kelompok itu artinya adalah kekuatan yang ada di dalam kelompok itu sendiri. Nah, selanjutnya, mengapa orang membentuk kelompok? Jadi yang pertama, dengan kita berkelompok, maka risiko itu akan ditanggung oleh kelompok. Misalnya sebagai contoh, sebuah kelompok belajar terdiri dari 5 orang, kemudian tidak mengerjakan, tidak selesai kelompoknya, maka risiko itu akan ditanggung kelompok. Jadi bukan hanya satu orang nanti yang dapat sanksi, tapi semua. Sehingga ini menjadi lebih ringan yang dirasakan oleh individu. Kemudian yang kedua, sumber lebih banyak dan terjadi proses belajar. Dengan banyaknya orang, maka banyak sumber daya yang bisa saling memberikan sumbangsih untuk kemajuan kelompok. Kemudian selanjutnya, dengan kelompok, maka kelemahan-kelemahan yang individu miliki itu dapat diatasi oleh teman-teman di dalam kelompok tersebut. Yang terakhir, dengan kita berkelompok, maka kemampuan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan lebih akurat karena di dalam memecahkan itu banyak melibatkan orang lain yang tentunya banyak juga pemikiran-pemikiran atau strategi-strategi sehingga lebih kaya terhadap pemecahan masalah. Nah, perilaku apa saja yang terjadi dalam satu kelompok? Yang pertama, anggota kelompok itu mempunyai motivasi untuk bergabung. Jadi ada keinginan untuk bergabung. Kemudian yang kedua, dengan unit terpadu, jadi terbentuklah unit terpadu karena orang-orangnya saling berinteraksi. Kemudian yang ketiga, akan memberikan sumbangan ya dalam bentuk waktu dan tenaga meskipun nanti berbeda-beda. Kemudian juga untuk mencapai kesepakatan dan mempunyai perbedaan. Jadi itulah beberapa alasan mengapa orang berkelompok. Jadi mencapai kesepakatan tadi dengan berbagai perbedaan pendapat mungkin lewat macam-macam interaksi yang ada. Nah, selanjutnya unsur-unsur apa yang harus ada di dalam sebuah kelompok? Jadi untuk kita mengetahui bahwa itu memang kumpulan orang itu adalah memang kelompok, maka pertama dia harus punya tujuan.
Walaupun nanti tujuannya bermacam-macam sesuai dengan nanti kita jelaskan teori pembentukan kelompok. Kemudian yang kedua, di situ dapat kita temukan adanya pembagian tugas dan hak serta kewajiban antara kelompok. Jadi mereka masing-masing mempunyai peran yang berbeda-beda di dalam satu kelompok. Kemudian yang ketiga, adanya aturan dan kebiasaan yang dianut oleh kelompok. Jadi kelompok itu juga mempunyai tata aturan, ya, misalkan ada sanksi atau norma-norma atau nilai-nilai yang dipegang oleh kelompok. Kemudian yang keempat, di situ ada ketersediaan untuk melakukan kegiatan. Jadi dalam bentuk kemudahan atau dalam bentuk tadi sumbangan tenaga, sumbangan pemikiran dan lain-lain, itulah yang terjadi apabila itu kita temukan di dalam suatu kumpulan orang-orang, maka itu dapat kita sebut sebagai kelompok. Nah, kemudian kita berkaitan dengan prinsip dinamika kelompok itu sendiri. Jadi dengan dinamika kelompok ini, maka kita melihat metode atau proses yang bertujuan meningkatkan nilai kerjasama kelompok didasari pada prinsip-prinsip. Yang pertama adalah prinsip Gestalt psikologi. Ini artinya bahwa dalam satu kelompok itu banyak orang. Jadi akan terasa lebih besar, akan terasa lebih berdaya guna, ya, akan terasa mempunyai power karena dia berkelompok. Itu adalah perasaan secara psikologi. Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua bahwa di situ harus ada nilai kerjasama, walaupun nanti tergantung interaksi dan perilaku dari masing-masing kelompok tersebut. Kemudian dari kedua prinsip ini, maka dapat kita ketahui yang pertama adalah hubungan yang saling tergantung dan saling menunjang antara seluruh jajaran kelompok. Kemudian yang kedua bahwa pengambilan keputusan dan penggunaan dan pengawasannya oleh semua anggota kelompok. Dan yang ketiga adanya interaksi dan perilaku dengan tujuan agar tujuan kelompok tadi dapat tercapai. Nah, inilah untuk melihat apakah prinsip-prinsip dalam sebuah kelompok itu sudah diterapkan atau belum. Nah, sekarang kita masuk pada tipe-tipe kelompok. Jadi tipe-tipe kelompok ini ada kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal itu terdiri dari kelompok komando dan kelompok tugas, sedangkan kelompok informal itu adalah kelompok kepentingan dan kelompok persahabatan. Nah, apa sih sebenarnya kelompok formal itu? Jadi kelompok formal itu adalah sekelompok yang terbentuk dan berlangsung berdasarkan ketentuan formal. Formal dalam hal ini resmi, seperti misalkan struktur organisasi dan penugasan-penugasan organisasi. Sedangkan kelompok komando itu adalah kelompok yang terdiri dari atasan dan bawahan yang tergambar dalam bagian organisasi, tersusun atas manajer dan bawahan langsung. Nah, berbeda lagi dengan kelompok tugas, itu adalah kelompok yang terbentuk yaitu mereka yang bekerja sama-sama untuk menyelesaikan satuan tugas pekerjaan. Nah, pada kelompok informal, jadi kelompok informal itu adalah suatu kelompok yang tidak terstruktur secara formal dan tidak ditentukan oleh organisasi. Jadi muncul sebagai tanggapan terhadap kebutuhan akan kontak sosial. Nah, ini tadi dibagi dua. Yang pertama adalah kelompok kepentingan. Jadi ini adalah mereka yang bekerja bersama-sama untuk mencari suatu sasaran khusus yang menjadi kepedulian dari tiap orang karena adanya minat tertentu. Kemudian kelompok persahabatan adalah mereka yang digabungkan bersama karena berbagi satu karakteristik atau lebih, dalam arti kelompok yang terbentuk karena adanya kesamaan dalam beberapa ciri seperti hobi, kemudian sekolah, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita mendiskusikan tentang teori pembentukan kelompok. Jadi teori pembentukan kelompok secara garis besar ada 5. Yang pertama adalah teori propinquity atau teori kedekatan atau mungkin teori keakraban bisa juga. Kemudian teori interaksi, teori keseimbangan, teori pertukaran,
dan teori alasan praktis. Nah, masing-masing teori ini, yang pertama teori kedekatan. Itu artinya berdasarkan teori ini seseorang membentuk kelompok dan berhubungan dengan orang lain disebabkan karena adanya kedekatan ruang dan daerah. Ya, ada kedekatan ruang dan daerah. Kemudian yang kedua, teori interaksi itu artinya adalah bahwa interaksi-interaksi orang berkelompok karena adanya interaksi-interaksi dan perasaan atau emosi yang sama, ya, ataupun aktivitas-aktivitas yang mungkin sama atau hampir mirip. Kemudian yang ketiga ada teori keseimbangan. Jadi seseorang itu tertarik untuk membentuk kelompok dengan orang lain didasarkan atas kesamaan sikap dalam menanggapi suatu tujuan. Yang teori pertukaran, jadi teori pertukaran itu artinya teori kedekatan, kemudian teori interaksi, teori keseimbangan, semuanya akan memainkan peran di dalam teori pertukaran ini. Kemudian yang kelima, teori alasan praktis itu menekankan pada motif dan menelaah maksud orang berkelompok itu mengacu pada kebutuhan menurut Maslow. Jadi kelompok itu sendiri mampu memenuhi kebutuhannya sendiri atau tidak. Nah, dari teori-teori tadi, secara praktis kalau kita lihat di lapangan, ya, alasan orang membentuk kelompok itu yang pertama adalah karena kebutuhan, ya. Jadi yang pertama tadi adalah karena kebutuhan. Misalkan tadi kebutuhan berdasarkan Maslow, misalkan ada kelompok, misalkan diambilkan contoh di sini sandang pangan sehingga ada kelompok pedagang, misalkan seperti itu, ya. Atau nanti ada juga untuk yang sehat kelompok pesepeda dan seterusnya. Kemudian yang kedua karena kedekatan. Jadi karena kedekatan ini bisa kita ambilkan contoh adalah kelompok-kelompok yang dibentuk karena misalkan suku, ya. Misalkan ada kerukunan warga Makassar, kerukunan warga Banjarmasin, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah daya tarik. Nah, daya tarik ini contohnya adalah kelompok-kelompok yang terbentuk seperti SBY Club misalkan. Jadi ada panutan-panutan, ada orang-orang yang memang menjadi daya tarik. Kemudian ada lagi karena tujuan kelompok, misalkan partai politik, ya, kelompok-kelompok dalam partai politik dan seterusnya. Dan terakhir karena ekonomi, misalkan karena kelompok-kelompok yang terbentuk karena pemenuhan dalam rangka untuk menghasilkan atau meningkatkan perekonomian, misalkan kelompok koperasi dan seterusnya. Nah, ini adalah beberapa alasan orang itu berkelompok. Nah, kemudian selanjutnya tujuan interaksi dalam dinamika kelompok itu tujuannya adalah untuk mempertahankan kelompok agar tetap utuh, terpadu dan berfungsi baik. Kemudian yang kedua, mempertahankan kelompok adalah melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi itulah yang merupakan tujuan dari kelompok. Nah, selanjutnya bagaimana sih tahap perkembangan kelompok itu? Jadi kalau kita perhatikan tahap perkembangan kelompok itu ada mulai dari tahap awal, ya, forming, storming, norming, forming, dan adjourning. Itu semua kalau kita lihat dari grafik ini, semakin ke atas relasi, ya, interaksinya semakin banyak atau semakin tinggi, sementara sumbu X semakin ke kanan, itu berarti semakin lama waktu yang diperlukan dalam melakukan interaksi tersebut. Nah, dari urutan-urutan ini, dari urutan-urutan perkembangan ini, yang pertama itu adalah tahap pembentukan. Jadi di sini memiliki karakteristik besarnya ketidakpastian atas tujuan, struktur, dan kepemimpinan kelompok tersebut. Jadi para anggota di sini masih menguji kedalaman, ya, atau menentukan jenis-jenis perilaku yang dapat diterima. Tahap ini selesai ketika para anggota mulai menganggap diri mereka merupakan bagian dari kelompok. Sedangkan tahap yang kedua, storming, jadi satu
dari konflik interkelompok. Jadi para anggota kelompok menerima keberadaan kelompok tersebut, tetapi terdapat penolakan terhadap batasan-batasan yang diterapkan kelompok. Jadi tahap ini pun akan selesai, ya, akan selesai. Ketika tahap ini selesai, terdapat sebuah hierarki yang relatif, ya, yang relatif kelas atas kepemimpinan dalam kelompok ini semakin menonjol. Kemudian tahap normalisasi. Jadi ketika tahap ini adalah tahap di mana hubungan yang dekat terbentuk dan kelompok tersebut menunjukkan kehosipan. Ya. Dalam tahap ini terdapat sebuah rasa yang kuat akan identitas kelompok dan persahabatan. Jadi tahap normalisasi ini selesai ketika struktur kelompok tersebut menjadi solid dan kelompok telah mengalami asimilasi serangkaian ekspektasi di atas perilaku-perilaku anggotanya. Kemudian baru tahap berkinerja atau performing. Pada titik ini struktur telah sepenuhnya fungsional dan terima, jadi energi kelompok itu telah berpindah dan saling mengenal dan memahami sehingga dapat mengerjakan tugas yang ada. Kemudian yang terakhir, tahap pembubaran untuk kelompok-kelompok kerja yang permanen bekinerja pada tahap akhir dalam perkembangan mereka. Tetapi untuk komisi, tim, angkatan tugas sementara, dan kelompok-kelompok kerja yang mempunyai tugas yang terbatas untuk dilakukan, mungkin terdapat tahap pembubaran. Dalam tahap ini, kelompok tersebut mempersiapkan diri untuk pembubarannya. Jadi kinerja tugas yang lebih tinggi tidak lagi menjadi prioritas tertinggi kelompok. Sebab gantinya adalah perhatian diarahkan untuk aktivitas-aktivitas lainnya. Jadi inilah beberapa hal dalam tahapan-tahapan perkembangan kelompok. Nah, dengan adanya tahapan-tahapan tersebut dan tadi dengan interaksi-interaksi itu akhirnya terbentuklah nilai atau pola budaya kelompok. Nah, apa akibatnya dari budaya yang sudah terbentuk tersebut? Yang pertama, seseorang akan menerima nilai-nilai kelompok yang baru. Jadi bisa pertama bisa menerima. Kemudian yang kedua akan merubah. Boleh jadi nanti karena ada penolakan-penolakan, ada beberapa yang ingin mencoba merubah nilai-nilai yang ada di dalam kelompok tersebut. Atau yang ketiga berusaha meninggalkan kelompok, mungkin karena sudah selesai atau memang karena tidak cocok lagi. Nah, inilah akibat-akibat yang nanti akan terjadi pada tiap individu-individu dari kelompok tersebut. Nah, jenis interaksi yang efektif dalam kelompok itu adalah yang pertama adalah meeting atau rapat, yang kedua adalah mungkin pembangunan tim atau team building. Jadi kalau rapat itu sifatnya mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama dan interaksinya juga hanya terbatas, hanya melibatkan pemikiran mungkin ya lebih banyak ke arah pemikiran, sedangkan yang team building ini itu hampir ke seluruh aspek baik kognitifnya, kemudian afektifnya maupun psikomotornya sehingga diharapkan kelompok itu semakin solid. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kelompok. Ada faktor situasional dan ada faktor personal. Faktor situasional itu ada ukuran kelompok, kemudian ada jaringan, ya. Jadi ada jaringan komunikasi, kemudian ada kohesi kelompok dan kepemimpinan. Sedangkan faktor personal itu nanti adalah kebutuhan interpersonal, ya, tindakan komunikasi dan peran individu. Nah, sekarang kita masuk pada ukuran ya. Jadi ukuran tadi memang menentukan efektivitas kelompok. Jadi tergantung nanti tujuan yang ingin dicapai. Apakah tujuannya konvergen ataukah tujuannya divergen? Kalau tujuannya konvergen, jadi mencapai suatu pemecahan, maka kelompok kecil jauh lebih produktif. Tetapi kalau tujuannya divergen atau menghasilkan berbagai gagasan kreatif, jadi berbagai gagasan banyak ini ya, maka dibutuhkan jumlah anggota yang besar. Ya, namun ini juga ada ambang batasnya. Jadi besarnya ini tergantung dari tujuan tadi. Nah, kemudian
Performa kelompok ini juga sangat ditentukan oleh partisipasi. Jadi kalau kelompok besar, misalkan partisipasi memusat pada individu yang memberikan kontribusi terbanyak, jadi ini akibatnya anggota mungkin banyak yang tidak berkontribusi. Tapi kalau kelompok kecil, partisipasi cenderung menyebar, tidak hanya berpusat pada orang-orang tertentu saja. Jadi semakin besar kelompok, semakin berkurang kepuasan anggota-anggotanya. Jadi ini tergantung nanti sudut pandangnya. Kemudian yang kedua dari jaringan komunikasi. Jadi jaringan komunikasi ini macam-macam, ada bentuk rantai, ya. Rantai itu artinya dari A ke B, B ke C, C ke D dan seterusnya. Nah, kemudian ada juga model Y. Jadi 3 anggota berhubungan dengan seorang di samping, namun ada juga yang di kiri dan di kanan. Itu yang seperti huruf Y. Ada juga yang seperti roda. Ini berkomunikasi pada banyak orang, ya. Pada banyak orang. Jadi A bisa ke B, A bisa ke C, A bisa ke E, A bisa ke D. Jadi itu bagaikan seperti roda. Ada pula yang bentuk lingkaran. Jadi bentuk lingkaran A ke B. Kalau yang di pertama tadi seperti rantai itu dia terputus, tidak balik. Nah, harusnya kalau pada yang lingkaran ini setelah A ke B, B ke C, C ke D, D ke E, E ke A lagi. Nah, itu yang disebut dengan lingkaran. Ada juga yang disebut yang terakhir adalah pola bintang, ya. Dalam saluran komunikasi ini merupakan pola komunikasi yang paling efektif sebab tidak terpusat hanya pada satu orang dan memberikan kepuasan tertinggi. Jadi ini acak terserah saja kemana saja bisa. Nah, ini juga akan menentukan efektivitas kelompok itu. Apakah jaringan komunikasinya dibentuk dengan pola-pola tadi, ya? Apakah pola roda, apa rantai dan seterusnya? Ini berdampak pada interaksi yang terjadi. Kemudian yang kedua adalah kohesi kelompok. Kohesi kelompok itu adalah kekuatan yang mendorong anggota kelompok untuk tetap tinggal di dalam kelompok dan mencegah meninggalkan kelompok tersebut. Jadi batas di mana anggota kelompok itu bersedia bekerja sama. Jadi kohesi ini akan menekan anggota yang berbeda. Itu yang disebut dengan kohesi. Nah, untuk mengukur kohesi kelompok itu bisa kita melihat dari ketertarikan anggota secara interpersonal satu dengan yang lain, bisa juga ketertarikan antar anggota dengan kegiatan atau fungsi kelompok, atau sejauh mana anggota kelompok itu tertarik pada kelompok sebagai alat untuk memuaskan kebutuhan interpersonalnya. Itu akan terlihat kohesivitas daripada kelompok. Semakin kohesivitas, semakin efektif kelompok tersebut. Nah, bisa juga karena kepemimpinan. Jadi gaya kepemimpinan yang berlaku pada kelompok itu berpengaruh pada efektivitas kelompok sesuai dengan kondisi yang berlaku. Jadi merupakan komunikasi yang secara positif mempengaruhi anggota kelompok untuk bergerak ke arah tujuan kelompok tadi. Nah, walaupun mungkin gaya-gaya kepemimpinan itu banyak, tapi sekali lagi semakin bagus gaya kepemimpinan itu akan mempengaruhi kelompok tersebut. Nah, selanjutnya kita membahas tentang faktor personal. Jadi ada faktor personal dalam kelompok. Jadi kelompok tidak dapat dilepaskan dari peran interpersonal dan faktor-faktor pribadi yang mendukung kelompok tersebut. Jadi faktor interpersonalnya yang pertama, ya, yang pertama tadi adalah faktor atau kebutuhan interpersonal. Jadi pengaruh kebutuhan interpersonal terhadap efektivitas kelompok itu dapat dilihat, ya, dapat dilihat mungkin dari teori pengukuran, ya, oleh teori Vero atau Vero ini, ya, Fundamental Interpersonal Relation Orientation. Jadi kita bisa melihat nanti bagaimana individu itu masuk dalam kelompok karena didorong oleh 3 kebutuhan interpersonal, yaitu inclusion, control, dan affection. Nah, kemudian itu faktor personal. Kemudian kebutuhan interpersonal, orang menjadi anggota kelompok didorong oleh 3 kebutuhan interpersonal, ya, akan didukung oleh 3 kebutuhan interpersonal. Yaitu itu yang tadi yang saya jelaskan, inklusi. Inklusi itu ingin masuk, ingin menjadi bagian dari kelompok. Contoh, mahasiswa baru ingin menjadi anggota kelompok tertentu. Kemudian kontrol, ingin mengendalikan orang lain dalam suatu hierarki.
ya. Contoh ingin menjadi anggota BEM karena ingin mengontrol dan mendapat berkontribusi terhadap kemajuan fakultas, misalkan seperti itu ya. Atau yang ketiga, kebutuhan interpersonal itu adalah affection, jadi ingin memperoleh keakraban emosi. Jadi dengan dia dengan dia masuk di dalam sebuah organisasi sehingga orang lebih banyak mengenal dia dan itu mengakibatkan orang semakin dikenal dan semakin akrab. Nah, kemudian tindakan komunikasi. Jadi tindakan komunikasi ini apakah orang itu mau ya? Apakah orang itu mau atau kepribadian orang ini apakah termasuk orang yang mungkin introvert atau ekstrovert? Jadi semakin mudah dia melakukan komunikasi atau tidak. Kemudian peranan individu yang terakhir, semakin banyak peran individu di dalam sebuah kelompok, maka rasa memiliki kelompok itu semakin besar dibandingkan dengan individu-individu yang tidak memiliki peran sama sekali dalam sebuah kelompok. Nah, untuk itu alat untuk memelihara kelompok itu tetap utuh dan terpadu apa saja. Jadi dengan memperhatikan faktor-faktor tadi, maka yang pertama adalah sasaran harus jelas dan ditetapkan bersama. Jadi mengapa harus bersama sih? Supaya ini ada rasa memiliki. Kemudian harus jelas pembagian fungsi dan peran. Nah, seperti faktor tadi, semakin dilibatkan orang itu, maka kelompok itu akan semakin kuat. Oleh karena itu, maka harus jelas pembagian fungsi dan perannya. Demikian juga komunikasi yang terbuka, mudah dipahami, kepemimpinan yang mampu melaksanakan tugas, adanya norma dan pertumbuhan kelompok. Kemudian yang terakhir adalah pengambilan keputusan yang dapat disepakati secara bersama. Nah, ini adalah hambatan-hambatan mungkin kelompok ya. Yang pertama, beberapa orang tidak mau berpartisipasi. Nah, ini tadi kembali lagi mengapa orang tidak mau berpartisipasi, tadi tergantung apa yang saya jelaskan, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas ya, jumlah orang. Boleh jadi semakin banyak sehingga dia mengharapkan orang lain sehingga dia tidak mau berpartisipasi. Kemudian semangat kerja yang rendah, ini motivasi diri sendiri. Ada yang tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Nah, ini makanya uraian tugas tadi harus jelas sehingga tidak ada alasan orang tidak melakukan sesuatu. Kemudian beberapa orang memonopoli pembicaraan, ini juga tidak baik karena akibatnya yang lain menjadi acuh dan tak acuh. Kemudian ingin menonjolkan diri. Nah, kalau ini terbalik ya, ini bukannya dia pasif, tetapi dia terlalu aktif dan overacting, sehingga akibatnya menyebabkan monopoli ya, jadi seolah-olah hanya dia yang ada di organisasi tersebut. Dan yang terakhir, apatis dan acuh tak acuh, ini juga menjadi hambatan-hambatan di dalam sebuah organisasi. Nah, gejala-gejala yang mungkin timbul ya kelompok yang tidak efektif itu atau tim ya. Yang pertama adalah misi tidak dapat dengan mudah dijelaskan, pertemuan berjalan dengan formal dan terlalu kaku, partisipasi tinggi tetapi tidak ada hasil. Nah, ini juga menjadi catatan. Banyak bicara tetapi tidak terjadi komunikasi yang efektif, kemudian ketidaksesuaian pendapat berlanjut pada pembicaraan pribadi di luar pertemuan. Nah, ini mungkin yang kurang bagus ya. Jangan sampai seperti ini akan mengakibatkan kontak fisik ya, perkelahian secara fisik. Dan juga terakhir bahwa keputusan cenderung hanya diambil oleh pimpinan atau segelintir orang di dalam kelompok. Nah, gejala lainnya anggota kelompok tidak berani berbicara karena kurang dapat mempercayai anggota yang lain, tidak ada kejelasan peran tadi sudah ya, tidak terjadi kerjasama yang erat, tidak dipenuhi dengan anggota tim yang mempunyai karakteristik dalam tanda petik adalah pemain tim yang sama ya. Kemudian tim telah terbentuk lebih dari 3 bulan tetapi belum pernah melakukan self assessment. Nah, inilah beberapa gejala yang dapat kita lihat sebuah kelompok itu sudah berjalan efektif atau belum. Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.